Saya Fadia Febriani, NIM 21234005 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Otomasi Perpustakaan, yang dimana saya akan menjelaskan materi yang pertama, perangkat keras dalam mengembangkan sistem otomasi perpustakaan. Materi yang kedua, perangkat lunak dalam mengembangkan sistem otomasi perpustakaan. Dan yang ketiga, pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi di perpustakaan, yang dibina oleh Ibu Sherly Anissa, SPD, MPDT. 1. Perangkat keras untuk mengembangkan sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, komputer server. Komputer server merupakan komputer yang khusus disediakan untuk aplikasi sistem otomasi perpustakaan dan memuat database perpustakaan di dalamnya. Yang kedua, komputer klien. Komputer klien terdiri komputer admin, komputer pengolahan, komputer sirkulasi, dan komputer opak yang digunakan perpustaka untuk menelusuri koleksi perpustakaan. Dan jumlah komputer tergantung pada kebutuhan perpustakaan. Yang ketiga, peralatan jaringan. Peralatan jaringan menggunakan Local Area Network atau LAN seperti switch HUD, kabel UTP, RJ45, ataupun menggunakan jaringan wireless, access point, dan lebih bagus lagi jika terhubung internet. Yang keempat, barcode scanner. Barcode scanner digunakan pada layanan sirkulasi untuk membaca barcode pada bahan pustaka dan kartu anggota, dan untuk menghitung statistik pengunjung. Dan yang kelima, sistem pengaman atau sensor matic. Jika memiliki anggaran yang lebih, ada baiknya perpustakaan membeli sistem pengaman untuk melindungi aset koleksi akibat kelalaian pemustaka atau kelalaian petugas perpustakaan saat melakukan transaksi. Materi yang kedua, perangkat lunak untuk mengembangkan sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, pengembangan sendiri atau in-house. Yang kedua, pengembangan dengan cara outsourcing. Yang ketiga, membeli paket perangkat lunak dari vendor. Yang keempat, menggunakan aplikasi freeware. Yang kelima, menggunakan aplikasi gratis atau free open source. Contoh software sistem otomasi yang dikembangkan sendiri atau in-house adalah UPH Lib. Contoh software perpustakaan yang dikembangkan dengan cara outsourcing adalah InMagic, Dynamic, Vita LS. Aplikasi perpustakaan yang termasuk kategori freeware seperti CDS atau ISIS dan Win atau ISIS. Sedangkan contoh software yang open source adalah Koha, OpenBiblio, Emelda, Avanti Library System, PHP Library, Automagen X, Iglio, Atheneum Lite, dan Senayan Library Management System atau SLIM. Materi ketiga, pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Yang pertama, studi kelayakan. Dalam menentukan sistem otomasi di perpustakaan, pemimpin dan staf melakukan studi di mana terdapat beberapa poin yang akan dibahas dalam studi kelayakan ini. Yang kedua, analisis sistem. Setelah studi kelayakan dilakukan, analisis sistem dengan staf mempresentasikan di depan pemimpin untuk mengaji layak atau tidaknya sistem yang diterapkan. Dan yang ketiga, evaluasi. Dilakukan ketika setelah sistem dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk memenuhi harapan atau penambahan perangkat lain. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sistem pengembangan otomasi perpustakaan.